ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Cek. Baik, kita mulai Ibu ya. Insya Allah. Yang lain nanti kalau ada yang mau bergabung menyusul aja. Anda mau konfirmasi dulu, suaranya udah masuk atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke, nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat dipertemukan setelah beberapa pekan vakum ya. Karena ada satu dan lain hal ya. Dan juga di sini Ana ingin menghimbau kepada ibu-ibu sekalian ya untuk mendoakan Ketua Yayasan Geria Quran Indonesia ya yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit. Nah, mohon kiranya kita semua mendoakan agar beliau dapat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas sedia kala. Oke. Baik, kali ini Ana sebenarnya tidak mau memberikan materi, Bu. Ya. Mungkin kemarin saran dari Ibu Jenny kalau nggak salah ya. Kira-kira kalau kita berikan materi terus ya, ini yang ada malah penumpukan, Bu, ya. Dan ibu-ibu sekalian bisa jadi bingung nanti. Ya. Nah, maka dari itu yang dari apa namanya? Hari ini insya Allah dilatar belakangi oleh situasi tersebut ya. Mungkin Ana ingin sedikit memberikan evaluasi lah. Kira-kira begitu, Bu. Evaluasi bagi pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kan kita sudah membahas tentang banyak ya. Makharijul huruf, gunnah ya dan lain sebagainya, mat dasar gitu Bu ya. Nah, sejauh mana kompetensi ibu-ibu sekalian dalam memahami materi tersebut? Tentunya sebelum evaluasi ya, Ana akan berikan review dulu ya. Ana akan mengulang sedikit tentang materi yang sudah pernah Ana sampaikan secara secara rapid ya, secara cepat mungkin. Kemudian nanti ibu-ibu sekalian mohon disiapkan Al-Qur'annya ya. Mohon disiapkan Al-Qur'annya karena kita ingin praktek, Bu. Ya, kira-kira seperti itu. Umpamanya antuna sekalian ada yang halangan ya. Ya dan kira-kira tidak bisa untuk memegang Al-Qur'an dengan mushaf ya. Nanti bisa bisa Ana tampilkan di screen ya Al-Qur'annya. Dan mungkin untuk tilawatul Quran kita akan setengah halaman. Kira-kira gimana, Bu? Banyakan nggak? Banyakan? Atau tiga ayat lah ya. Mulai dari suratul Baqarah. Oke. Nah, Anda mau share screen dulu mungkin PowerPoint kosong aja ya. Untuk untuk memberikan materi-materi ulasan dari atau kompilasi dari materi-materi yang pernah kita pelajari dan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, lagi loading. Ya. Mana ya? Oke. Mau share screen dulu, Bu ya. Sudah kelihatan atau belum PowerPoint-nya?
Udah Ustaz. Baik. Mungkin ini Ana akan beri judul pertemuan kita adalah review, ya, review materi. Nah, ya. Jadi kita akan review materi-materi apa saja yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, materi yang sudah dipelajari. Ibu-ibu ingat, ya, pertama kita sudah belajar tentang cara menyambung surah. Ya. Kan ada awal surat dan akhir surah, ya. Bagaimana cara menyambungnya? Kira-kira seperti itu. Ini mungkin mukaddimah, ya, merupakan materi-materi penunjang saja, ya, bukan termasuk dalam materi yang menyusun sistematika dari ilmu tajwid. Dan yang kedua, kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf, ya. Ibu-ibu tentu ingat, ya, kita sudah pernah menyinggung tentang makharijul huruf. Mungkin bagi ibu-ibu yang baru bergabung, ya, insya Allah Ana akan sedikit mereview untuk materi tentang makharijul hurufnya. Nah, kemudian setelah makharijul huruf, kita sudah pernah belajar tentang lahan. Apa itu lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran? Baik, selain lahan, kita juga sudah pernah menyinggung tentang apa namanya, gunnah, ya, tentang gunnah. Selain gunnah, ya, yang baru beberapa pekan yang lalu, ya, pekan terbaru kita menyinggung tentang mad, tapi yang masih dasarnya saja. Ya, kira-kira ada tambahan nggak ya kemarin ya? Bentar ya, kita dulu ya. Harokat, lahan, ya sudah ya. Hukum nun mati kita belum ya. Nun mati, mim mati, ya kita belum. Nah, ya, kira-kira ada 1, 2, 3, 4, dan 5, Bu. Ini cara menyambung surah, kita hapus aja ya. Ini bukan tajwid. Nah, sudah ada 4. Ya. 4 materi yang sudah kita pelajari mungkin selama berjalannya pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Ya. Ana akan mereview satu-satu, ya, secara rapid, secara cepat. Kemudian nanti Ibu dipersilakan untuk membaca Al-Quran secara berurutan tentunya, secara berkesinambungan juga. Kemudian dengan harapan Ibu sudah bisa mempraktekkan 4 ini. Ya. Sebelum kita melangkah ke yang lebih lanjut. Karena yang lebih lanjutnya lebih expert lagi nih Bu materinya. Ada tentang hukum nun, tentang hukum mim mati, nun mati, ya. Ada juga mat yang lanjutan. Belum lagi ada sifatul huruf, ya, masih ada 4 materi lagi kita, Bu, ya. Dan 4 materi ini yang ininya lah, ya, yang dalamnya lah. Ya, kalau yang ini masih di permukaannya. Baik. Kita ke makharijul huruf dulu. Ibu-ibu di sini ada yang ingat? Ada berapa makharijul huruf? Kita definisi dulu deh. Ya, definisi makharijul huruf itu apa? Ya, tempat keluarnya huruf. Ya, itu namanya makharijul huruf. Ya, kalau di sini Ibu ada ingat berapa jumlah tempat keluarnya huruf atau jumlah makharijul huruf? Anda kasih kesempatan 10 detik. Ada yang ingin menjawab? Ada 4 ada 4 Ustadz. Ada apa aja Bu kira-kira kalau ada 4? Al-Jauf, Al-Jauf, Al-Lisan, Al-Lisan, Al-Halq, Al-Halq, ya. Kemudian? Yang lupa satunya Ustadz. Oke. Yang Ya, dari bibir itu Ustadz. dari bibir. Naam. Asy-syafatain. Ya. Asy-syafatain. Ya. Benar jawaban Ibu Dini, ya.
Jadi ada al-jauf, al-lisan, al-halq, dan asy-syafatain. Ya, akan tetapi ya di sini kurang satu sebetulnya. Ya, satu lagi adalah al-khayshum. Ya, al-khayshum. Sehingga makharijul huruf ada 5. Ya, kira-kira seperti itu. 6. Yang pertama ada al-jauf, ada al-lisan, ada al-halqu, ada asy-syafatain, dan ada al-khayshum. Jadi sebenarnya kalau di total ada 5. Nah, tapi ya dari 5 ini kita klasifikasi lagi, Bu. Ya, ada yang dinamakan makharijul huruf yang dasar. Ya. Kemudian ada dinamakan makharijul huruf yang turunannya. Kira-kira seperti itu. Makharijul huruf yang dasar adalah tempat di mana suaranya tersebut dikeluarkan. Ya, makharijul huruf dasar itu meliputi al-lisan cuma 3. Ya, cuma 3. Yang pertama ada al-lisan, yang kedua itu ada al-halq, dan ada asy-syafatain. 6. Ada 3 saja yang dasar. Kemudian makharijul huruf yang turunan, ya. Dasar ini yang asli ya maksudnya ya. Makharijul huruf yang turunan itu hanya ada 2 sisanya, yaitu al-jauf dan al-khayshum. Nah. Oke, sekarang apa itu al-lisan, apa itu al-halq, apa itu syafatain, apa itu jauf, dan apa itu khayshum? Ada yang bisa mendefinisikan secara bahasa Indonesianya, ibu-ibu sekalian? Apa itu al-lisan? Apa itu al-halq, ya? Apa itu al-syafatain? Dan apa itu al-jauf serta al-khayshum? Silakan, ada yang mau berpendapat? Tazkiyah mau berpendapat? Al-lisan, lidah, Lidah, baik. Kemudian al-halq, al-halq, tenggorokan, tenggorokan. Syafatain, syafatain kedua bibir ya. 2 bibir. Al-jauf, Al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. betul ya. Rongga mulut ya. Kemudian al-khayshum, Hidung. rongga hidung. 6. Jazakillah khair kepada Ibu Tazkiyah. Ibu Tazkiyah mau sekalian huruf-hurufnya sebutin, Bu? Bisa? Lupa Ustaz. Kenapa? Enggak semua ingat. Nggak semua ingat. 6. Taib ya, Anda sebutin aja ya. Oke. Terima kasih Ibu Tazkiyah atas jawabannya. Benar ya. Al-lisan itu artinya lidah. Jadi setiap huruf yang bersumber dari lidah itu ya, makharijul hurufnya, makhrajnya namanya al-lisan. Huruf-hurufnya apa aja yang dari lidah? Ya, ada huruf qaf, ya. Ada huruf kaf, ya. Kemudian ada huruf jim, shin, ya. Ya. Kemudian ada huruf bod. Ada huruf lam, nun, ya, lam, nun, ada ra juga. Lam, nun, ada ra. Pokoknya lidah banyak ya. Belum lagi ada yang dinamakan sin, sad, zai. Yang di depannya ada zal. Ada dal. Ya. Ada dha. Ya, 6. Ya. Kira-kira begitu ya lidah. Ini pokoknya segala huruf yang melibatkan lidah. Nah, ini nama makharijul hurufnya ada al-lisan, ya. Ya. Oke. Ada yang kurang? Tak ya, yang kurang itu tak. Tak, to. Ya. Oke, kira-kira seperti itu.
Nah, ada juga dari al-halqu atau tenggorokan. Ya. Tenggorokan itu hurufnya huruf-huruf izhar, yaitu ada yang dinamakan hamzah, ada yang ha besar ya, ha besar. Terus kemudian juga ada ain, ha kecil. Ya. Ada juga ghain dan ada juga kha. Nah, inilah huruf-huruf yang bersumber dari tenggorokan. Hamzah, ha besar, ain, ha kecil, ghain, dan kha. Ini yang bersumber dari tenggorokan. Kemudian yang bersumber dari dua bibir, ini ada yang disebut fa. Ya, fa itu mengadukan antara gigi atas kita dengan bibir. Bibir bagian dalam. Fa. Jadi bukan mengadukan antara bibir dengan bibir ya, Bu. Fa, fa, bukan seperti itu. Ya, bukan fa, fa, bukan. Tapi antara gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Selain fa, ada juga mim, ya, ba, dan wa, ya, wawu. Ya, wawu dengan cara membulatkan mulut kita. Bibir kita jadi bulat. Wa, wa. Kalau belum bulat, berarti wawunya belum sempurna. Kemudian makharijul huruf yang turunan itu, ya, ada yang disebut al-jauf atau rongga mulut. Nah, rongga mulut setiap jenis, ya, setiap jenis harokat, ya, atau tanda baca. Apa itu harokat? Fathah, kasrah, dan dhammah. Dengan kata lain, ya, a, i, dan u. Setiap a, i, u, ya, apapun itu hurufnya, mau hurufnya hamzah, ya, jadinya a, i, u, mau hurufnya ba, ya, jadi ba, bi, bu, mau hurufnya sod, ya, jadi so, si, su, semuanya melalui rongga mulut atau al-jauf. Apabila huruf tersebut berharokat hidup, ya. Kalau hurufnya mati, ya, tidak ada al-jauf di sana. Ya, tapi menyesuaikan yang makhraj dasarnya. Umpamanya kita punya qul, ya, qul a'udzu misal. Qul, ya, ku-nya ini, ya, ku-nya ini melalui dua makharijul huruf sekaligus. Yang pertama kan ini hurufnya qaf, ya. Dia akan melalui lidah. Ko-nya di lidah, ku. Ke-nya itu di lidah. Tapi u-nya, u, ya. U-nya itu melalui dari al-jauf yang merepresentasikan si dhammah ini, yaitu u bunyinya. Ku, ya. Kemudian kul, ada L, ada lam mati, lam sukun. Kul, kalau lam sukun tidak melalui al-jauf, melainkan hanya di makhraj tempat dia berasal, yaitu lisan juga, ya. Ya, lam. Lam juga di lisan. Ya. Jadinya ketika kita bilang kul, ya, ini terdapat dua makharijul huruf. Yang pertama qaf dan lam, yaitu di lisan, dan si u-nya ini tandanya, ya, harokatnya si dhammah, yaitu di al-jauf atau rongga mulut. Nah, kemudian rongga hidung cuma dua huruf yang melewati rongga hidung, yaitu mim dan nun. Selebihnya tidak akan melewati rongga hidung kecuali terdapat idgham yang melebur, ya, melebur di sana. Idgham bi gunnah misalnya, ya. Mim dan nun pasti melalui rongga hidung. Itulah mengapa, ya, saat kita berkata amma misal, kita memencet hidung kita pasti tidak akan kedengaran suaranya. Amma, amma. Nah, inilah yang disebut al-khayshum atau rongga hidung. Ya, terkadang disebut juga sebagai gunnah. Nah, ini singkat, ya, tentang makharijul huruf. Dan yang kedua, ya, itu adalah lahan atau kesalahan, ya, yang kita sudah pelajari. Ada lahan. Ya. Silakan 10 detik ibu-ibu, ada berapa lahan? Ada yang ingin berpendapat? Silakan, ibu yang nyalain mic itu siapa? Ada berapa jenis lahan, Bu? Dua.
2. Ibu siapa ini? Kopi Ustaz. Ibu Popi, ya silakan. 1 lahan apa, Bu? Jali ya? Jali, bagus. Yang kedua lahan? Kafi. Kafi, bagus. Definisinya, Bu, secara singkat, lahan jali itu apa? Apa ya? Sebentar Ustaz. Ya, nah. Catatan ya. Boleh, Bu, silakan. Nah, menjali itu. Lahan sendiri artinya apa, Bu? Kesalahan. Kesalahan. Nah, berarti lahan jali kesalahan? Merusak aturan kiroah. Ya, merusak aturan qiraah. Berarti dia yang fatal atau tidak, Bu? Yang fatal. Yang fatal. Sedangkan lahan khafi fatal atau tidak? Tidak. Yang tidak, ya. Apa namanya? Yang kesalahan yang sederhana lah, apalah bahasanya ya. Kesalahan yang tidak fatal lah. Itu aja ya, kita negasikan. Maksudnya kesalahan fatal adalah merusak aturan qiraah. Dengan kata lain dia mengubah arti atau makna. Nah, ini kesalahan fatal. Hukumnya kalau kena lahan jali harus wajib diperbaiki. Ya, kalau tidak diperbaiki maka akan berdosa. Kalau tahu tapi nggak diperbaiki, lahan jali itu berdosa. Kemudian ada juga lahan khafi atau kesalahan yang tidak fatal, kesalahan yang tergolong ringan ya. Ya. Tidak merusak aturan qiraah. Ya. Tidak juga merubah arti. Tapi bisa juga ya, bisa jadi ya. Tidak merubah arti. Tapi bisa jadi merubah maknanya. Merubah maknanya, ya. Sama, setiap kesalahan kan harus diperbaiki, ya. Hukumnya juga harus diperbaiki. Akan tetapi, ya, tidak berdosa. Nah, ya, contoh lahan jali itu adalah penambahan huruf, kesalahan makhraj dan lain sebagainya, ya. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Haknya menggunakan hak yang kecil. Ya. Alhamdulillah. Seketika ibu rubah menjadi haknya yang besar, alhamdulillah, ya, artinya juga sudah berubah, yaitu kebinasaan hanya milik Allah, ya. Qul huwallahu ahad. Qul pakai huruf qaf, ya, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kalau ibu rubah menjadi huruf kaf, jadi kul huwallah, ya, maka artinya menjadi makanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kesalahan tersebut tergolong sebagai lahan jali, ya, atau kesalahan yang fatal, ya. Sedangkan lahan yang khafi, kesalahan yang tergolong ringan, hanya berputar-putar di ketidakjelasan baca saja. Misal, ya. Misalnya apa ya? Qul ya liila fi Quraisy, ya. Ini orangnya nggak jelas bacanya karena terburu-buru atau apa? Liila fi Quraisy. Seolah-olah dia bacanya pakai huruf ya. Liila, ya. Yang seperti ini tergolong kesalahan yang ringan. Nah, ya. Kemarin Ibu siapa ya sempat bertanya ya tentang apakah kemarin kan ada mad ya, kita belajar tentang mad ya. Salah satu di antara mad itu ada yang mad lazim yang harus dipanjangkan 6 harokat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Terus kemudian kalau nggak salah Ibu Jenny ya, Ibu bertanya, kalau kita mengurangi mad tersebut, apakah termasuk kesalahan jali atau kesalahan khafi? Kira-kira begitu. Nah, kemarin Anda sempat bilang ini merupakan kesalahan jali, ya, kesalahan yang fatal. Ternyata Allahu a'lam bishawab, setelah Anda tanyakan, memang benar kesalahan jali, ya. Ya, jadi merubah mad itu termasuk kesalahan jali,
ya. Misal waladdallin itu kan harusnya 6 harokat. Kalau ibu tidak 6 harokat itu tergolong kesalahan fatal, kesalahan jali. Maka hati-hati Bu ya. Kira-kira seperti itu. Selain lahan kita sudah gunnah. Nah, ini mungkin yang banyak yang orang-orang ibu-ibu sekalian yang kurang diterapkan mungkin gunnahnya, Bu. Ya. Gunnah. Apa itu gunnah? Suara ya yang keluar dari hidung gitu aja, singkat aja. Dari hidung. Rongga hidung ya. Jangan hidung, Bu. Nggak bisa keluar suara dari hidung. Rongga hidung. Suara kan bunyi ya. Suara nggak mesti ada vokalnya. Nggak mesti jelas A, I, U. Bunyi pun disebut dengan suara ya. Ya, suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, untuk penekanan gunnah sendiri ya, ada berapa? Ada yang bisa jawab, Ibu-ibu? Silakan. 4. Ada 4. Apa aja, Ibu? Akmal. Akmal. Yang mana tuh akmal? Yang nun tasdid dan mim tasdid itu sempurna. Sempurna, bagus. Ya, nun tasdid, mim tasdid. Dan mim. Selanjutnya, Bu? Kamil. Kamil. Ya. Apa itu? Gunnah karena idgham bi gunnah dan ikhfa. Idgham bi gunnah dan ikhfa, ya. Tingkatnya apa, Bu? Kan kalau akmal sempurna. Kamil? Kamil apa ya? Sebenarnya kamil sempurna, Bu ya? Iya, kamil bahasa artinya. Akmal baru yang paling sempurna. Nah, jadi ada palingnya, Bu. Paling. Ya, paling sempurna itu akmal. Kalau sempurna saja itu kamil. Kamil. Ya, kayak kabir. Kabir apa, Bu, artinya? Besar. Besar. Kalau akbar paling besar. besar, gitu ya. Selain kamil, apalagi, Bu, tingkatannya? Nakisah. Nakisah. Apa artinya, Bu? Apa yang kata artinya, Ustaz? Lemah ya? Nah, lemah. Lemah. Ya, ini cuma mamimu ya. Ya. Kemudian maaf. Mamimu itu ankos, Ustaz. Ya, maaf. Afwan. Amimum, ya. Amimum. Ya. Atau member harokat sukun. Atau mim harkat sukun. Nah, amimum atau aninun ya. Yeah. Kemudian yang ankos. Ankos Apa aja itu itu, baru Bu? mamimu naninu. Baru mamimu naninu. Nah, jazakillah khair, Bu. Oh yakin. Nah, inilah gunnah ya. Untuk akmal dan kamil, gunnah yang paling sempurna dan gunnah sempurna, ini ibu-ibu semua harus ditahan 3 harokat. 6 ya. Ibu-ibu harus menahan sebesar 3 harokat. Beginian sih, salah. Mana tadi? Ya, ini Ibu harus 3 harokat. Meskipun harokat ini kan buat ini ya, buat mad ya, panjang 5 harokat, panjang 3 harokat. Kita meminjam aja, meminjam istilah harokat buat gunnah ya. Sebenarnya istilah harokat itu tidak ada di dalam gunnah, tapi 3 penekanan gitu aja ya. Tapi untuk belajar kita pakai istilah harokat juga nggak apa-apa ya, sama seperti mad atau panjang. Ya, jadi nanti Ibu pas praktek ya, perhatikan Bu, apakah ini guna akmal atau guna nakis ya? Apa guna kamil atau guna akmal? Yang jelas baik guna akmal maupun kamil ya, Ibu harus tahan 3 harokat. Amma yatasaalun. Amma. Nggak boleh Ibu langsung angkat. Amma yatasa itu nggak ada gunahnya, Bu. Ya, maksudnya gunahnya nggak sempurna, nggak akmal, nggak paling sempurna. Ya, amma yatasa jangan. Tapi Ibu harus ditekan 3 harokat. Amma yatasaalun dan seterusnya. Inna juga. Inna a'tainakal kautsar ya. Inna n-nya, nun-nya ditahan 3 harokat. Harus. Ya, ini Ana ingatkan sekali lagi harus ditahan ya. Jangan sampai nanti pas praktek Ibu
nggak ditahan 3 harokat. Jangan, ya. Kemudian yang sempurna juga, yang kamil juga, ikhfa misalnya, ya. Min syarril waswasil khannas, ya. Ming itu kan ikhfa, Bu, ya. Jadi ketika kita bilang ming, jangan hanya min syarril, jangan, ya, tapi harus tiga harokat. Nah, ya, kira-kira itu sekilas tentang gunnah. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang mad dasar. Mad dasar, ya. Nah, ini kan gampang mad dasar, ya. Kemarin kan mad itu bacaan panjang, ya, bacaan panjang. Oke, mad dasar ada berapa, Bu? Ada yang ingat? Silakan. Mad dasar ada 4, ya. Ada yang ingat? Apa aja, Bu? Ya, Bu Dia, silakan coba. Yang pertama, Mad lazim, kemudian yang kedua, mad wajib, 3, jaiz, mad qasr. Nah, bisa mendefinisikan, Bu? Mad lazim dibaca panjangnya 6 harokat. Panjang 6. Oke. Wajib? Panjangnya harus 5 harokat. 5 harokat. Jaiz? Boleh dipilih 5 atau 2. 5 atau 2. Namun harus konsisten. 6. Qasr? 2 harokat. 2 harokat. 6. Terima kasih, jazakillah khair kepada Ibu Ria. Betul, ya. Mad dasar hanya 4, ya. Ibu jangan pikirin dulu, Ustadz, kalau mad arid li sukun itu apa? Ustadz, mad layyin itu apa? Ya, jangan pikir ke situ dulu. Kita masih yang dasar. Kira-kira seperti itu. Kita masih yang dasar. Nah, secara klasifikatif, ya, secara pembagian, kita membagikan mad dasar itu hanya 4. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, ya. Al-maddu wajibun lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun sabata, ya. Hanya 4. Yang pertama itu ada lazim. Yang panjangnya itu 6 harokat saja. Bukan saja, ya, berarti paling panjang dia. 6 harokat. Lazim itu biasanya, ya, setelah panjang ada tasdid. Ya, setelah panjang ada tasdid. Kalau wajib, ya, setelah madnya atau setelah panjangnya ada hamzah. Tapi dalam satu kata. Dalam satu kata. Nah, kalau jaiz sama seperti wajib. Setelah panjang ada hamzah juga. Nah, tapi yang membedakan adalah dalam kata yang berbeda. Ya. Kemudian ada qasr. Ini mat biasa lah. Mat biasa. Mat asli lah. Mat asli. Ya. Mat tobi itu termasuk qasr. Ibu boleh tanya. Misalnya ibu-ibu di sini kan insya Allah sudah pernah dapat mat yang lanjutan juga, ya. Ibu mungkin bertanya-tanya. Mungkin misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimnya kan mat arid disukun tuh, ya. Panjangnya 3 sampai 4 harokat, ya. Karena dia di akhir disebabkan adanya sukun, ya. Nah, ini termasuk dari qasr, ya. Karena apa? Pada hakikatnya dia cuma 2 harokat. Kira-kira seperti itu. Berlaku juga untuk mat layyin, ya, dan lain sebagainya. Kalau untuk mat iwad tidak berlaku, ya. Karena mat iwad itu tidak akan dimadkan apabila kita mewasalkannya, ya. Apabila kita membaca secara wasal. Nah, mungkin kira-kira itu materi yang sudah kita berprogres selama ini, ya. Singkatnya sudah ada makharijul huruf, ada al-lahn, ada gunnah, ada mad dasar. Nah, insyaallah ibu kuasai 4 ini, ya. Ibu sudah mendapatkan bagian dari tajwidul huruf, ya. Apa itu tajwidul huruf? Tajwidul huruf merupakan komponen penyusun bacaan Al-Qur'an yang tartil. Ya.
Jadinya kita akan diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an secara tartil, Bu, ya. Warattilil Qur'ana tartilan, ya, dalam surah Al-Muzammil. Tartil itu apa? At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu tajwidul huruf, mentajwidkan hurufnya, dan ma'rifatul wuquf. Ya, kita sudah sampai ke tahap tajwidul huruf. Ya, apa itu tajwidul huruf? Apa itu mentajwidkan huruf? Dengan menunaikan hak-hak, ya, yang harus dipenuhi tiap-tiap huruf. Dengan kata lain, kita sudah paham yang namanya makharijul huruf, ya, beserta ahkam-ahkam yang terkandung, beserta ahkam yang terkandung di dalamnya, ya, termasuk gunnah, mad, dan lain sebagainya, ya, kira-kira seperti itu, ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin cukup saja review, ya, yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka Al-Qur'annya, ibu-ibu semua, mohon dipersiapkan, ya. Mohon dipersiapkan. Ana tunggu sampai 16:47 lah, 48 lah, ya. Mohon dipersiapkan Al-Qur'annya. Ana juga mau cari Al-Qur'an online, ya, di sini supaya ibu-ibu bisa apa namanya yang ada halangan bisa baca dari sini. Nah, sebetulnya ini ya apa? Untuk suratnya jangan Al-Baqarah kali ya, atau Al-Baqarah aja ya. Al-Baqarah kemudahan ya, nanti udah jangan hafal. Surat tengah-tengah deh, Bu, ya. Surat apa yang enak buat tajwid tuh? Yusuf, boleh surat Yusuf, Bu, buka. Silakan dipersiapkan surah Yusuf.